Oke, kita masuk ke pembahasan soal. Jadi ada 5 soal yang telah saya berikan dan sudah dijawab ya oleh semuanya. Oke, kita bahas soal yang pertama. Pak Kedan memiliki 15 hektar lahan. Lahan itu disewa untuk ditanami jengkol. Balas jasa apa yang didapat oleh Pak Kedan? Apakah jengkol? Enggak lah ya. Kita nggak butuh jengkol ya kan, kita butuh duit. Nah, apakah sewa? Ya, kalau kita namanya juga sewa lahan kan, lahan itu disewa berarti kita dapat sewa gitu, uang sewa. Gaji enggak, kita kan bukan bekerja. Kalau bekerja dapat gaji, dapat upah gitu ya. Nah, kalau kita berusaha, berwirausaha dapat laba. Tapi kalau kita itu menyewa lahan, maka dapatnya uang sewa. Jadi jawabannya B yang benar ini. Nah, ini saya tandai warna merah. Nah, ini ya. Jadi sewa. Oke, yang kedua. Setiap barang mempunyai kemampuan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen yang menggunakan barang. Artinya barang itu memiliki. Nah, ini tadi kan sudah dibahas dalam video. Kepuasan setiap orang itu berbeda-beda. Setiap barang itu memberikan kepuasan kepada manusia itu juga berbeda-beda. Nah, jadi kepuasan itu diukur dari apa gitu? Apakah nilai beli? Bukan. Nilai jual? Bukan. Nilai tambah? Bukan. Nilai guna? Iya, itu dia tadi kan. Nilai guna itu, utility tadi itu. Kepuasan. Nilai tukar? Bukan. Nah, jadi seperti itu. Nilai gunalah jawabannya. Ya, warna merah. Nah, jadi kemampuan barang memberikan kepuasan kepada konsumen itu berarti barang itu memiliki nilai guna. Berguna berarti dia barang itu. Kalau misalkan kita nggak memberikan kepuasan, barang itu tidak memberikan kepuasan pada kita ya, barang itu nggak berguna berarti itu. Misalkan kita sudah punya baju banyak, lalu dikasih baju lagi, ya jadinya nggak berguna kan gitu kan, karena kita udah punya banyak baju. Nah seperti itulah misalnya. Atau misalkan kita udah kenyang, dikasih makanan, ya nggak kita makan lah karena udah kenyang, jadinya nggak guna jadinya makanannya. Nah, tapi bagi orang lain yang sedang lapar, wah sangat berguna. Nah, jadi seperti itu ya. Kita lanjut nomor 3. Berikut ini yang merupakan contoh kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi itu adalah menggunakan ataupun menghabiskan ya. Nah, apa aja nih kegiatan konsumsi? Petani mencangkul di sawah. Nah, ini adalah produksi karena ini bagian dari menanam padi ya. Nah, jadi bukan itu jawabannya. Karyawan bekerja di kantor itu juga bukan konsumsi. Konsumsi itu menggunakan, menghabiskan. Bekerja di kantor tadi menghasilkan kan gitu. Pedagang menjual sayuran di pasar. Nah, ini distribusi. Ya kan? Jadi kalau menjual di pasar berarti kan menjadi perantara antara produsen kepada konsumen. Produsennya tadi petani yang nanam padi, terus jadi beras, terus dijual di pasar. Nah, maka itu adalah distribusi. Nah, jadi bukan itu jawabannya. Sopir mengantarkan penumpang. Ini jasa ya. Produksi juga. Karena apa? Karena dia itu jasanya itu nanti dibayar ya. Nah, jadi dia itu menghasilkan. Yang menggunakan sopir itulah berarti yang mengkonsumsi. Nah, gitu. Jadi bukan itu ya. Siswa belajar di sekolah. Nah, kalau belajar di sekolah, bayar nggak? Bayar.
Berarti menggunakan kan? Menggunakan fasilitas sekolah, menggunakan jasa guru. Berarti kita mengkonsumsi. Jadi kalian ini yang sedang belajar ini itu berarti sedang mengkonsumsi. Ya kan? Nah, yang memberikan, yang memproduksi itu siapa? Guru, pihak-pihak sekolah, ya kan? Nah, gurunya memberikan jasa. Terus kalau misalkan di kelas nih, nah di kelas ada kursi, meja, itu kan digunakan. Nah, jadi itu adalah mengkonsumsi, gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Pak Tono adalah pedagang kaki lima yang menjual remote TV. Nah, tahu kan kalau yang dia di jalan-jalan gitu datang ke rumah, remote TV gitu dia kan. Nah, biasanya itu remote-nya itu bisa ke segala merek, ke TV segala merek gitu kan. Nah, apakah dia yang membuat? Bukan, ya kan? Berarti dia bukan memproduksi. Dia mengapain? Nah, nanti kita lihat. Pak Tono merupakan pelaku kegiatan. Apakah dia memproduksi? Bukan kan? Distribusi? Iya. Kan dia sama seperti pedagang ecer itu. Bukan dia memproduksi, tapi dia menjadi perantara barang itu sampai kepada konsumen. Maka itu adalah distribusi. Konsumsi bukan. Kalau kita yang beli, ya, kita yang jadi konsumsi. Tidak kenal dengan Pak Tono. Oh iya, kita memang tidak kenal Pak Tono, tapi bukan itu jawabannya. Nah, nggak ada yang jawab ini ya. Bapak itu adalah ayahnya Tony. Wah, ini jelas bukan. Nah, ini kan untuk mempermudah kalian ini. Jawaban-jawaban seperti ini kan udah jelas bukan, gitu ya. Oke, jadi ini distribusi. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Interaksi pelaku kegiatan ekonomi dapat digambarkan dalam. Tadi udah kita bahas di video. Apakah circular flow diagram? Iya, ataupun diagram perekonomian, ya kan? Jadi A jawabannya. Kita lihat dulu yang lain, mana tahu kan ada jawaban yang lebih tepat. Kurva indifferensi. Kurva indifference bukan. Ini tadi berbicara tentang kepuasan, ya. Nah, bukan interaksi kegiatan ekonomi. Budget line, garis anggaran, bukan. Karena itu kita berbicara tentang garis anggaran. Nah, kaitannya tadi dengan kepuasan juga. Hukum Gosen. Ada yang jawab ini, padahal kita belum ada nih bahas ini. Ya jelas bukan. Jadi, kalau yang mau tahu hukum Gosen itu nih, saya jelaskan ya. Hukum Gosen itu ada dua, hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Nah, jadi bunyinya itu seperti ini, bahwa manusia itu akan cenderung memenuhi kepuasannya maksimal, ya. Nah, setelah sudah maksimal, maka ketika ditambah lagi kepuasannya justru menurun. Sama lah kalau kita makan satu piring, ya kan, udah kenyang, kepuasan sudah maksimal. Kita kan makan itu sampai kenyang, ya kan, selalu kita cenderung berupaya untuk kenyang. Lalu setelah udah kenyang tambah makan lagi, maka kepuasannya menurun, nggak sama dengan yang pertama, makan yang pertama dengan makan yang kedua. Kepuasannya berbeda, justru kepuasannya menurun. Itu hukum Gosen. Lalu ada the law of diminishing return. Nah, ini tentang produksi, bahwasanya ketika memproduksi kita akan cenderung untuk mencapai yang maksimal, ya kan? Lalu ketika ditambah terus, misalkan tenaga kerja makin nggak efisien, makin banyak, pertama ditambah tenaga kerja makin bagus, outputnya makin banyak. Tapi ketika sudah sampai titik puncak, ditambah tenaga kerja malah nggak efisien, malah karena banyak tenaga kerjanya jadinya apa, jadinya banyak yang males-malesan, oh banyak kok yang ngerjain, nah gitu, jadi nggak efisien, boros di biaya. Nah, kita banyak mengeluarkan gaji tapi outputnya segitu-segitu aja. Contohnya misalkan kita punya lahan, kita sewa buruh tani, mereka yang mengurus semuanya, nggak perlu sampai 80 kan. Nah, mungkin 5 orang aja cukup. Nah, seperti itu. Oke.